Di suatu hutan tinggallah seekor kura-kura. Ia dikenal sebagai kura-kura yang baik hati. Sehari-hari ia selalu menjaga, merawat kebun sayurannya. Sayuran bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk semua temannya yang berada di hutan. Setiap 1 minggu sekali, ia selalu memanen hasil dari kebun sayurannya dan kemudian dibagikan kepada teman-temannya. Oleh karena itu, teman-temannya juga baik kepadanya. Suatu hari ketika kura-kura sedang menanam sayuran di pagi hari, ada seorang temannya yaitu kelinci. Kelinci mendatangi rumah kura-kura karena berniat untuk membantu kura-kura memanen sayuran. "Wahai temanku kura-kura, apakah hari ini adalah saatnya memanen sayuran?" tanya kelinci. "Ya betul kelinci, ada perlu apa ya pagi-pagi sekali? Kau sudah menemuiku? Jika kau mengizinkan, aku ingin membantumu untuk memanen sayuran," jawab kelinci. "Ya, tentu saja temanku." Kura-kura mengizinkan kelinci untuk memanen sayuran. Sementara, kura-kura sambil masuk ke dalam rumah untuk mengambil perlengkapan memanen. Kelinci pun menunggu di luar dengan sabar. Mereka berdua mulai memanen bersama-sama. Datanglah kelinci dan monyet, tapi mereka tidak menghampirinya, tapi mereka berdua berbisik-bisik. "Kancil, coba lihat si kelinci membuat kura-kura memanen sayuran," kata monyet. "Ya, aku lihat, padahal kelinci itu hanya pura-pura baik pada kura-kura," kata kelinci. "Apa maksudnya pura-pura?" tanya monyet. Sebenarnya kelinci itu hanya ingin mendapatkan jatah sayuran yang lebih banyak. Oleh sebab itu kelinci membantu kura-kura panen, kata Kancil dengan nada sinis. Kancil dan monyet pun pergi meninggalkan rumah kura-kura. Tak terasa hari pun semakin siang dan memanen sayuran pun selesai. Setelah itu kura-kura memanggil temannya agar segera berkumpul di rumah sang kura-kura. Beberapa lama kemudian halaman rumah kura-kura pun telah dipenuhi oleh temannya yang mau mengantri mendapatkan sayuran. Namun kebanyakan dari mereka merasa heran karena tak seperti biasanya kura-kura dibantu oleh kelinci. Dan tak lama kemudian kura-kura membagikan sayurannya seperti biasa. Dan kelinci pun membantu kura-kura. Di tengah-tengah ada seorang teman yang bertanya kepada kelinci, "Hei kelinci, tak biasanya kau membantu kura-kura?" "Ya, karena setiap kali panen tiba kura-kura selalu mengerjakannya sendirian. Oleh sebab itu aku membantunya," jawab kelinci. "Kau baik sekali kelinci," sahut teman lainnya. "Ya, karena itu sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu teman," kata kelinci. Tak terasa pembagian sayuran pun telah selesai. Namun kura-kura merasa ada yang kurang, karena ia tak melihat kancil dan monyet berkumpul untuk mengambil sayuran. Kemudian kelinci melihat kancil dan monyet lalu dia bertanya, "Hai kancil dan monyet, mengapa kalian tidak ikut berkumpul di rumah kura-kura yang membagikan sayuran?" "Untuk apa kami ke sana? Bukannya jatah sayurannya pun sudah kau ambil semua?" "Apa maksudmu monyet?" tanya kelinci terheran-heran. "Sudahlah kau jujur saja. Kami juga sudah tahu bahwa kau itu hanya pura-pura baik pada kura-kura itu karena kau ingin mendapat jatah sayuran lebih banyak, bukan?" sahut kancil. "Itu semua tidak seperti yang kalian pikirkan teman-teman. Bahkan aku pun belum mendapat jatah sedikit pun," jawab kelinci. "Sudahlah, mari kita pergi," kata monyet. Dan saat itu juga kelinci merasa sedih karena telah dituduh oleh kancil dan monyet.
Kemudian kelinci kembali lagi ke rumah kura-kura dan menceritakan semuanya pada kura-kura. Setelah itu kelinci pergi menjauh dari kura-kura. Beberapa minggu kemudian sejak peristiwa itu, setiap kali panen tiba kelinci tak lagi membantu kura-kura untuk memanen sayuran karena ia merasa tidak nyaman atas tuduhan yang diungkapkan monyet dan kancil. Bahkan ketika kura sendiri pun yang sengaja mengajaknya untuk memanen sayuran, kelinci tetap menolaknya. Kancil dan monyet berniat pergi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka terperosok ke dalam lubang sedalam 2 meter. Dan ternyata itu adalah lubang yang sengaja dibuat oleh para pemburu yang ingin menjebak hewan apa saja yang ada di hutan. Mereka berdua pun kaget dan terus berteriak minta tolong. Kemudian kelinci lewat dan mendengar teriakan yang meminta tolong. Ia terus mencari dari mana asal suara itu muncul. Lalu kelinci melihat bahwa kancil dan monyet yang berteriak dan minta tolong. "Wahai temanku kancil dan monyet, apa yang sedang kalian lakukan di dalam lubang?" Kelinci bertanya kepada monyet dan kancil. "Tolong kami kelinci, kami terperosok ke dalam lubang jebakan ini," kata kancil. "Tentu saja kancil, kalian tunggu sebentar, aku akan mencari alat untuk mengeluarkan kalian," jawab kelinci. Dan kelinci pun menemukan tali panjang dan bergegas menghampiri kancil dan monyet. Dengan sekuat tenaga, ia menarik satu persatu dari mereka. Tiba-tiba kura-kura muncul dan kemudian membantu kelinci. Setelah beberapa lama, kemudian kancil dan monyet pun dapat terangkat ke atas. "Untunglah kalian selamat," ujar kelinci. "Terima kasih kelinci karena kau telah menyelamatkan kami berdua," sahut kancil. "Tentu saja temanku, tapi kalian juga harus berterima kasih juga pada kura-kura, karena ia juga telah membantuku," jawab kelinci. "Ya, kami sangat berterima kasih pada kalian berdua, karena jika tidak ada kalian, mungkin kami telah dibawa oleh pemburu jahat itu," ujar monyet. "Aku bahkan sudah lupa akan hal itu, jadi kalian tidak perlu meminta maaf," ujar kelinci. "Ayo, sekarang mari kita pulang bersama," sahut kura-kura. Kemudian mereka pun pulang bersama-sama. Dengan peristiwa itu, mereka hidup pun bersahabat, rukun selamanya.